Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan wa anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Syukur akan nikmat yang sudah Allah berikan, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan sekarang di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita perbanyak amal ibadah, pertambah keimanan kita, pertambah keyakinan kita kepada Allah SWT. Dalam materi sekarang ini, Bapak akan menyampaikan pentingnya memiliki sifat syariah dan sifat jujur. Insya Allah dalam materi ini ada di dalam buku kelas 11 Bapak sampaikan kepada kalian semua, di mana syariah artinya teguh hati, keteguhan hati, mempertahankan kebenaran secara jantan dan tertuju. Jadi syariah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam hadis Rasul disampaikan sebagaimana sabdanya Rasulullah, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Untuk itu anak-anakku sekalian, marilah di sini Bapak menyampaikan agar kalian memiliki sifat syariah yang berani dalam kebenaran, berani dalam keteguhan hati, teguh dalam hati dalam menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan dibalik-balikan antara hak dan batil. Yang batil jadi hak, yang hak jadi batil, maka akan kau rasakan dosa yang besar itu akan terjadi. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di zaman kondisi sekarang ini, kalian harus benar-benar memiliki keteguhan hati, sebab nanti Allah akan mencari mana yang teguh hatinya dan mana yang terombang-ombang hatinya. Untuk itu, mari anak-anakku semua, jangan kalian merasa sedih, jangan putus asa. Kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau memang itu salah, katakan salah. Jangan sampai kalian luluh karena ingin mengatakan kebenaran, disebabkan ada orang yang memberikan sesuatu tulus kepada kalian sehingga kalian tidak berani mengatakan tersebut bahwa kebenaran itu harus tegak. Akhirnya dirubah kebenaran itu menjadi tidak benar. Maka tunggulah ajabnya amat pedih oleh kalian semua, karena telah menutupi kebenaran daripada kejahatan itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, di dalam materi berikutnya pentingnya memiliki sifat jujur, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi fa in sidqa yahdi ilal birri fa inal barra yahdi ilal jannah. Gurunya untuk melakukan tugas PR atau tugas apapun,
dia berikan jujur untuk tidak menyontek, jujur untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, yang pertama, kunci utama kesuksesan seseorang adalah kejujuran. Kemanapun engkau pergi, ingat kejujuran di atas segalanya. Modal yang paling utama adalah jujur dan jujur. Jangan sekali-kali engkau tidak jujur, maka itu merupakan bencana yang akan kau rasakan nanti. Suatu hari pengalaman Bapak sendiri, Bapak diberikan honor oleh sekolah. Begitu Bapak hitung honor itu ternyata lebih. Sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan, merasa ini sebagaimana, akhirnya Bapak keluar dulu menghitung uang itu dan perang batin antara basiro, antara akal dan basiro berperang. Apa yang terjadi? Merasa basiro menyatakan jangan kau lakukan itu, berikan lebihnya, berikan lebihnya, berikan lebihnya. Basiro berkecamuk dengan nafsu memberikan jangan. Namun Bapak ambil keputusan, Basiro berikan. Akhirnya Bapak sampaikan ke bendahara sekolah, Bu, mohon maaf, uang ini lebih setelah saya hitung lagi. Oh iya, terima kasih Pak. Dari situlah alhamdulillah apa yang saya rasakan, hidup tenang, tidur nyenyak, bahagia, rumah tangga, anak-anak soleh dan soleh, istri pun menjadi istri yang soleh. Karena apa? Kita bangun dari fondasi kejujuran. Ingat, orang yang tidak jujur disebut apa? Orang munafik. Orang munafik artinya apa? Lain di mulut, lain di hati. Di hati iya, di mulut lain. Itu namanya orang munafik. Orang munafik itu memiliki 3 ciri. Apabila dia berkata, selalu kata-katanya dusta, penuh dengan PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Yang kedua, apabila dia berjanji, ingkar janji. Sementara kita banyak kalau berjanji melakukan insya Allah, padahal tidak boleh seperti demikian. Artinya jika Allah mengizinkan itu membawa kata-kata Allah. Tapi kalau kita di Indonesia ini rata-rata insya Allah biasanya tidak menepati janji. Mulai hari ini jangan lakukan kata insya Allah kalau berjanji. Kalau memang insya Allah sebagai mukmin sejati, maka 99% harus dilaksanakan, harus ditepati janji itu. Coba lihat pejabat-pejabat kita, demi Allah saya bersumpah, demi Allah membawa Allah saya bersumpah, di sebelah kanan di atasnya Al-Quran. Setelah dia menjadi pejabat, banyak yang melakukan kebohongan, yang tidak jujur kepada rakyatnya. Yang ketiga apa? Apabila dia dipercaya, dia akan khianat. Maka ingat oleh kalian, ada 4 sifat Rasul. Rokok bareng-bareng, minum bareng-bareng, nauzubillah. Itu merupakan sifat kejujuran yang harus kalian utamakan. Dan kewajiban kalian melaksanakan buka di saat masih kita berpuasa merupakan dosa yang besar. Jujur dalam diri kalian. Selama ini orang tua kalian memberikan uang SPP kepada sekolah, apakah disampaikan kepada sekolah atau tidak? Apakah dibawa kemana atau tidak? Wallahu a'lam. Makanya kalian harus tahu, dimanapun kita berada Allah melihat. Ada CCTV-nya dimanapun kita berada. CCTV Allah siapa? Yaitu malaikat raqib dan atid yang akan mencatat kita baik dan perbuatan kita. Sementara manusia sekarang, sementara orang sekarang lebih takut kepada makhluk yang kelihatan. Contoh,
Bapak bawa motor melintas suatu perkampungan, ada ibu-ibu yang termasuk jamaah Bapak sendiri. Dia melakukan menjemur pakaian karena tidak menutup aurat. Namun apa yang terjadi begitu Bapak melintas ibu-ibu itu, dia dengan spontan di depannya ada tikar, langsung tikar itu ditutup untuk menutupi auratnya. Sebagaimana itu bukti bahwa manusia sekarang ini lebih takut kepada makhluk, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Padahal Allah mengintai kemanapun kita pergi. Pernah ada satu kisah, seorang santri, banyak santri itu oleh kiainya disampaikan, wahai santri-santriku, ambil oleh kamu ayam, sembeli oleh kamu dimanapun kamu cari tempat yang sepi yang tidak ada manusia. Santri-santri itu membawa ayam dan membawa pisau untuk menyembelih ayam itu. Ada yang lari ke gunung tempat yang sepi, ada yang lari ke hutan, ada yang lari ke pantai, ada yang lari ke rumah kosong. Mereka masing-masing melakukan perbuatan menyembelih. Lalu mereka setelah melakukan penyembelihan itu, mereka berkumpul kembali mendatangi kiai. Pak Kiai, saya telah menyembelih. Namun hanya satu santri yang tidak menyembelih ayam tersebut. Kenapa engkau tidak menyembelih ayam tersebut, sementara santri-santri yang lain menyembelih? Wahai guru, hamba sebetulnya tidak ingin menyembelih ayam ini karena hamba takut. Kenapa engkau takut? Karena Allah melihat hamba, jadi hamba tidak berani menyembelih ayam tersebut. Lalu dipanggillah santri tersebut dan dirangkullah oleh guru, oleh kiainya. Kata kiainya, inilah santri yang benar-benar hebat, yang takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Untuk itu di zaman sekarang ini, apalagi kondisi corona atau disebut COVID-19, di media massa selalu menyampaikan COVID yang menimbulkan keresahan, yang menimbulkan manusia menjadi kecil hati, tidak ada keberanian untuk berani. Sampai masjid ditutup, pengajian ditutup, pesantren kilat pun kita di dalam online, di dalam media elektronik ini tidak bisa kita bertemu berwajah. Sedih perasaan hati ini. Biasa kita bertemu, bisa bebas melakukan canda tawa. Sekarang kita dibatasi. Karena apa? Karena virus tersebut. Dan sesungguhnya dalam virus itu membawa nama manusia yang akan dicabut nyawanya. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh di dalam virus itu. Jadi tidak akan salah alamat. Kalau memang kita harus meninggal karena virus itu, ya itu kembali lagi karena memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di sini kita harus jujur dalam niat melakukan apapun harus jujur, mengatakan yang benar, mengatakan apa adanya, artinya itu jujur. Karena orang jujur itu tidak akan dihantui oleh rasa ketakutan. Orang yang jujur itu akan hidupnya tenang. Orang yang jujur itu akan tenang dan tidurnya pun nyenyak daripada orang yang selalu berbohong dan berbohong. Orang yang selalu berbohong, orang yang tidak jujur, maka hidupnya penuh dengan kegelisahan, tidak akan merasa bahagia hidupnya. Karena apa? Dia mencari sesuatu rezeki dengan cara yang tidak jujur. Dia mencari rezeki dengan cara korupsi, dengan tidak jujur. Maka apa yang dia ambil? Rezeki itu dia berikan kepada anak istrinya, akan terjadi apa yang terjadi. Maka jangan salahkan siapapun, tapi salahkan kepada diri kalian. Apa yang terjadi? Maka anak istrinya pun akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan karena mendapatkan rezeki yang dengan cara tidak jujur. Jujur, seorang pelajar kepada gurunya untuk melakukan tugas PR atau tugas apapun, dia berikan jujur untuk tidak menyontek,
jujur untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Yang pertama, kunci utama kesuksesan seseorang adalah kejujuran. Kemanapun engkau pergi, ingat kejujuran di atas segalanya. Modal yang paling utama adalah jujur dan jujur. Jangan sekali-kali engkau tidak jujur, maka itu merupakan bencana yang akan kau rasakan nanti. Demikian materi untuk kali ini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum